Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Solihin di channel Nihil OHS. Baik kawan, kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu aplikasi pengelolaan Jiswaf ya. Pengelolaan Jiswaf zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ide aplikasi ini berawal dari permintaan subscriber ya, untuk dibuatkan aplikasi zakat ya, untuk dibuatkan aplikasi zakat, bukan pengelolaan ya, tapi permintaannya aplikasi zakat. Nah, sebenarnya saya sudah pernah membuat aplikasi zakatnya, tapi terkendala pada pendapat-pendapat para ulama yang berbeda-beda ya. Ya maklum karena ulama kita ada banyak ya. Jadi pendapatnya mungkin berbeda-beda. Nah, ini aplikasi yang sempat saya buat, namun itu tadi terkendala pada pendapat-pendapat yang berbeda. Jadi mohon untuk kawan-kawan semua yang punya pendapat yang pas atau buku-bukunya sekiranya pas yang bisa diterapkan di Indonesia, mohon untuk diberikan linknya, ebook ataupun panduan lainnya ya. Jadi di sini ada form zakat hewan ya. Ini saya masih baru sampai ini. Sebenarnya ada zakat emas, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya. Oke ya. Kita ini ya, di sini ada unta, kambing, sapi. Nah, di sini misal 30 sapi berumur 1 tahun lebih zakatnya ya. Satu sapi berumur 1 tahun lebih. Kalau di sini 29 masih belum wajib melakukan zakat. Nah, seperti ini. Sudah ada kalkulatornya, tinggal masukkan, tinggal klik ya, sudah jadi. Jadi mohon untuk kawan-kawan semua yang punya panduan, yang punya saran-sarannya, saya mohon untuk dibagikan sarannya. Oke ya. Langsung saja kita kembali lagi ke aplikasi pengelolaan Jiswaf tadi ya. Oke ya, di sini sudah ada app Jiswafnya. Klik 2 kali. Pastikan menggunakan huruf besar ya, pastikan menggunakan huruf besar. Jadi kalau video ini di skip disingkat-singkat, maka kawan-kawan semua akan kebingungan cara penggunaannya dan tidak tahu cara masuknya dengan password user dan password apa. Nah ya, usernya ini menggunakan huruf besar yaitu berkah ya. Saya ulang lagi, berkah, kemudian enter saja atau pindah di sini, nihil spasi OHS ya. Saya ulangi lagi, di sini berkah menggunakan huruf besar, kemudian enter, di bawahnya ini password menggunakan huruf besar juga, nihil spasi OHS ya. Kemudian klik login ya. Selamat, Anda berhasil login. Nah, tampilannya seperti ini ya, Nah, oh ya, bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Agar saya lebih bersemangat lagi menyajikan konten-konten menarik untuk kawan-kawan semua ya. Dan pastinya aplikasinya banyak yang gratis ya. Jika saya bilang gratis, maka sudah 100% gratis. Jika berbayar, ya berbayar. Oke ya, karena ini untuk kebajikan, untuk kebaikan ya, untuk syiarnya umat Islam, untuk berkahnya hidup kita di dunia dan akhirat ini ya. Jadi saya bagikan secara gratis. Nah, oke, di sini ada menu setting ya. Di sini ada menu setting dan ada 4 menu lagi sub menunya, yaitu detail perusahaan. Nah, di sini ada nama perusahaan ya. Ada nama perusahaan Baitul Nihil OHS ya. Baitul Nihil OHS ini silahkan diganti, alamatnya juga diganti. Kemudian nomor telepon, jika dalam penulisan nomor telepon depannya dikasih tanda koma atas ini ya, kasih tanda koma atas ya, 0853 8242 8719 atau nomornya kawan-kawan seperti apa. Oke, langsung saja kita klik kembali ya. Kita klik kembali, maka di sini nanti akan otomatis berganti ya. Atau saya ganti dulu ya, Baitul apa ini, Baitul Jannah misalnya ya.
misalnya seperti itu. Oke, kita kembali, kita lihat. Nah, ini ya sudah ada Baitul Jannah. Oke, kemudian menu setting lagi, kita masuk ke sumber dana. Nah, sumber dana ini saya hanya menyediakan 5 ya. Saya masih terbatas dengan pengetahuan. Di sini ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, malah ada 4 ya. Di sini jika ada penambahan 5, nilainya silahkan diganti keterangannya ya. Silahkan diganti. Di sini juga ada tombol print ya. Silahkan di print untuk mengetahui dana masuk, dana keluar, saldo ya. Jadi di sini nanti antara penerimaan dan pengeluaran nanti akan di sub-subkan ya. Jadi linknya dia akan mempengaruhi saldo ini. Oke, kemudian oh ya sebentar ya, untuk zakat itu kan biasanya penyalurannya di apa gitu ya. Untuk infak penyalurannya di apa, sedekah di apa, dan wakaf ini yang biasanya lebih rinci lagi ya. Jadi maka di sini saya buatkan link-link yang akan mempengaruhi saldo. Oke, kemudian kita kembali, kemudian ada pemberi manfaat. Pemberi manfaat di sini tadinya ada 2 ya, ada 2. Untuk nomor 1 dan nomor 2 ini enggak bisa diedit ya. Bisa diedit tapi nanti dia akan otomatis kembali lagi seperti ini. Ya, nomor 1 hamba Allah, nomor 2 tulis di sini ya. Jadi hamba Allah ini digunakan untuk orang atau donatur yang tidak mau ditulis namanya ya, silakan digunakan hamba Allah. Atau jika mau ditulis namanya silakan tulis di sini nanti ya, nanti. Nah, jika ada penambahan di sini misalnya gunakan huruf besar ya untuk penginputan. BMT Kriya Mustika Muamalat misalnya ya, Muamalat ini sebagai donatur yang ya. Nah, di sini sampean kawan-kawan semua tulis saja di sini, nanti di sini sudah otomatis. Nah, ini nanti di sini juga otomatis ya. Tulis namanya saja. Oke, tulis namanya saja yang pada sini. Oke, kemudian kembali, kemudian penerima manfaat ya, penerima manfaat. Di sini tadinya ada 2 ya, hamba Allah, tulis di sini. Ini sama seperti tadi ya, pemberi manfaat. Kalau ini kan penerima manfaat ya, penerima manfaat. Nanti di sini saya kasih keterangan lah ya. Nanti di sini saya kasih keterangan setiap menu-menunya ya. Oke, di sini nggak bisa diedit juga. Misal di sini penerima manfaatnya misalnya kitabisa.com atau apa ya. Kitabisa.com atau Lazisnu misalnya, atau dan lain-lain ya. Sini juga bisa di print. Nulisnya juga di kolom nama saja, nggak boleh pindah-pindah ya. Oke, kita klik kembali. Ini nanti saya kasih tabel ya biar mudah. Kita klik kembali. Udah ya, detail perusahaan, sumber dana ini ya sudah. Pemberi manfaat juga sudah, penerima manfaat juga sudah ya. Kita kembali, kemudian kita masuk ke menu transaksi. Nah, di sini kawan-kawan semuanya tidak diperbolehkan untuk menulis langsung di sini ya. Tidak diperbolehkan untuk langsung menulis ini. Sebenarnya bisa, tapi takutnya akan terjadi kesalahan. Pasti terjadi error ya. Pasti terjadi error. Jadi harus sesuai prosedur ya. Di sini ada input pemasukan ya. Di sini hanya ada 2 menu saja, pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan itu digunakan untuk donatur yang memberikan dananya. Pengeluaran ini bisa digunakan untuk penyaluran, misalnya ke kitabisa.com, Lazisnu dan lain sebagainya ya. Atau pengeluaran pembelian ATK dan atau apa dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja masuk input pemasukan. Misalnya di sini zakat. Oh, zakat sudah ada saldonya ya. Di sini sudah ada sudah ada zakat ya. Infak juga sudah. Oh ya, kalau mau hapus silahkan saja klik di sini ya, ke sini sampai di sini kita klik del. Nah, seperti itu ya. Kalau hapus bisa lewat sini, tapi kalau input nggak boleh ya. Oke, kemudian atau mau hapus lagi ya nanti hapus lagi nanti. Misal di sini kita mau infak sudah, zakat sudah, kita mau misalnya sedekah. Oke ya, sedekah saldonya masih 0. Kemudian pemberi manfaat ini dari siapa?
hamba Allah, tulis di sini. Oke, dari hamba Allah misalnya donaturnya ya, misalnya dari hamba Allah, kemudian jumlahnya misalnya 10 juta ya, kita klik simpan. Nah sudah sini ya. Atau pemasukan lagi, misalnya wakaf ya, misalnya wakaf. Di sini kita pilih misalnya, tulis di sini ya, donaturnya mau ditulis namanya ya, boleh ditulis namanya. Misalnya di sini saya tulis nama Solihin ya, nama saya sebagai donaturnya, kemudian klik jumlah ya. Untuk donatur yang klik di sini, silakan kawan-kawan tulis di sini ya, tulis. Nah saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Nah di sini hamba Allah, maka di sini nggak bisa ditulis. Jika di sini kita klik tulis di sini, maka kita otomatis harus menulis di sini ya, Solihin. Bukan di sini nulisnya ya, tapi di sini. Oke, misalnya 5 juta ya, kita klik simpan. Oke ya, zakat, infak, sedekah, dan wakaf sudah, kita klik keluar. Atau kita tambah lagi lah, misalnya kita mau mencontohkan hapus ya, kita mau mencontohkan hapus, tulis di sini lagi, misal Bambang, Pak Bambang 10 juta. Nah ternyata ada salah input misalnya ya, ternyata ada salah input, maka silakan diblok dari sini ya, sampai sini ya, atau dari sini sampai sini ya, kita klik del. Nggak boleh menghapus yang ada di tengah-tengah baris ya, di tengah-tengah tabel, tapi bolehnya yang paling bawah sendiri. Kita klik. Kenapa paling bawah? Biasanya salah input itu akan diketahui ketika setelah input. Nah ya, jadi kalau di sini kan sudah kemarin-kemarin ya. Kemudian sekarang kita klik pengeluaran. Misalnya kita yang mau kita keluarkan adalah dana zakat ya. Kenapa disendiri-sendirikan? Seperti yang saya jelaskan tadi ya, zakat itu biasanya penggunaannya di bagian ini. Infak misalnya bagian ini. Sedekah misalnya untuk apa, ataupun wakaf ini lebih rinci lagi ya, seperti itu. Kita gunakan yang dana zakat. Misal kita berikan ke kitabisa.com, kemudian sebesar 15 juta ya 10 juta saja ya, kita klik simpan. Nah itu ya, sudah masuk di kitabisa.com, penerima manfaatnya sebesar 10 juta. Saldo kas tinggal 115 juta. Kemudian lagi misalnya input lagi ya, wakaf ini ya, misalnya untuk pembangunan masjid, tulis di sini pembangunan masjid apa gitu ya, silakan diketik sendiri, masjid penawar haji misalnya. Oke ya, 3 juta rupiah. Oke, nah itu ya. Kemudian sekarang kita masuk ke menu laporan ya, kita masuk ke menu laporan. Silakan ditulis tanggalnya di sini ya. Di sini ada tanggal berapa, 31 bulan 7 sampai tanggal 3 bulan 8 ya, tahun 2021. Kita mau melihat yang tanggal 31 saja, 07 2021. Oke, kita pilih sumber dananya zakat misalnya ya, kita klik proses. Oke, kita klik lihat. Nah ya, tanggal 31 ada zakat 2 ya, ini form penerimaan. Kemudian kita close. Form penyaluran atau pengeluaran ada 2 juga ya. Kemudian kita klik close lagi. Di sini adalah gabungan ya, gabungan ada 4 transaksi. Oke, kita klik nih. Atau mau di print semua, misalnya tanggal 31 itu ada apa saja, kita zakat ini kita hapus saja ya, kita kosongkan pada sumber dana, kita klik proses.
Oke, kemudian kita lihat hanya ada 2 ternyata ya, masih ada 2. Di sini juga ada 2, di sini ada 2 juga ya. Atau kita mau melihat misal di tanggal 1 bulan tanggal 1 bulan 8 ya. Kita klik proses. Oke, kita lihat. Nah, ada 1 ya. Kemudian penyalurannya enggak ada, gabungannya juga 1. Atau kita mau print semuanya dari semua tanggal ya, dari seluruh tanggal kita hapus saja, kita klik proses, kita klik lihat. Nah, ini ya, dari tanggal 31 sampai tanggal 3 bulan 8 muncul semua ya. Nah, ini penyalurannya juga, kemudian gabungannya juga ada ini ya. Oke, jadi kita bisa melihat tanggal ini pemberi manfaat dari mana, dari itu kemudian pengeluarannya ke apa saja ya. Tuh bisa dilihat di sini ada juga total ya. Nih, kemudian kas yang ada di berangkas ada Rp112.250.000. Oke, kemudian di sini juga ada tombol cetak, silahkan diklik cetak ya jika mau di print. Atau masuk di menu setting tadi ya, ini juga ada tombol printnya ya, ada tombol print, silahkan di print. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke keluar ya, silakan klik tombol keluar ya. Semoga aplikasi ini dapat membantu pekerjaan Anda. Mari kunjungi selalu channel YouTube Nihilo HS tentang tutorial seputar Excel serta Visual Basic Application dan dapatkan berbagai aplikasi gratis. Nah ya, oke, mungkin hanya itu saja video yang bisa saya bagikan, tutorial dan juga tutorialnya, dan link downloadnya ada di bawah deskripsi ya, ada di deskripsi. Semoga bermanfaat dan selalu doakan admin agar selalu sehat. Oke, saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.